Ya. Nah, tanazul itu ruh. Beda dengan nafsiyah. Jadi tanasuh reinkarnasi itu berakibat kepada tidak adanya alam barzakh, tidak adanya alam akhirat. Kalau tanazul nggak ada urusannya. Tanazul itu cuma ruh bertugas, masuk ke alam balik lagi, masuk ke alam sana balik lagi, begitu aja. Dan jatahnya ada 9 kali turun, 7 kali turun, 5 kali turun, 3 kali turun. Ya, biasanya begitu. Ya. Maka nanti misalnya nih, Al-Halaj udah nggak tahan, dia melafazkan itu sebelum masanya, tapi sebenarnya bukan begitu. Itulah muqaddimah bagi kita, ibrah bagi kita zaman sekarang. Ya, jangan heran terantum nanti ketemu guru Ani terus bilang, ente tanazul ruh fulan. Itu biasa itu. Ini udah diilmiahkan sekarang. Ente tanazul ruh sahabat si fulan. Itu bukan reinkarnasi. Oh, ente tanazul Sayyidina Ali, Om Abu Bakar. Kan mereka turun semua nanti. Jumlah sahabat berapa? Ane tanya. 124.000. Jumlah Nabi berapa? Ini sahabat nih. Sahabat Nabi segitu juga. Berarti spiritnya sahabat itu spiritnya para Nabi yang 124.000 itu tanazul semua. Ya, nanti siap-siap ilmu ini bakal diturunkan semua oleh guru kita. Jadi antum ini punya nasab ruhani ke atas. Kalau benar nih nafsiyah kita bisa diatur, diurus, maka ruhnya, spiritnya akan turun kembali berjuang bersama kita. Oleh beliau kelihatannya bukan ente yang kelihatan, tanazulnya yang kelihatan. Makanya jangan heran ntar ada kawan kita nama zahirnya apa, nama sultannya siapa, tapi dipanggilnya apa. Harapannya biar ruhnya lebih dominan daripada nafsnya, jiwanya. Tapi ingat, ruhul istilahnya di sini. Ruh atau ruhul, tanazulnya ruh, kita sebut ruhul. Ini bisa hilang. Kan ruh ini kan dia naik terus. Jika nafsiyah kita tidak ngikutin dengan ta'lim, ta'rif, tidak berjamaah sendiri-sendiri, hilang semua. Ya, dia pergi, ruhulnya pergi. Ya. Karena ruh itu maunya kepada orang yang siap berjamaah, siap berkorban waktu, pikiran, ya, kesempatan, materi, imateri. Jadi nanti antum harus berjuang, Bang, harus berkorban semua. Jangan cuma korban waktu, semuanya kita korban. Tanya Kang Mulisin, korban apa dia? Kang Hafiz, korban apa dia? Udah banyak. Bukan hanya perasaan, Bang Dik. Tapi perasaan itu salah satu yang paling berat. Itu paling berat, lebih berat dari fulus. Lebih berat daripada waktu. Ya. Diaduk-aduk semua. Tanya tuh teman-teman itu. Dan itu lebih dahsyat daripada zikir 70.000. Antum zikir 70.000 sendiri dapat. Kalau berhasil menghadapi orang-orang PA nih, ya, diomongin sama dia, ya kan? Antum ngomong, dia ikut ngomong, ya kan? Itu kan ujian, tersinggung nggak? Kalau nggak tersinggung, antum selamat. Ya, jadi Bang Di nggak boleh tersinggung kalau dia ikut ngomong. Biasa aja kita. Ya. Ini latihan kita semua, Bang Dik. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Kesimpulan sederhananya apa? Tidak ada amalan yang diturunkan ulama kita yang lalu
kecuali ada dalilnya. Cuma sayang, kiai-kiai sekarang tidak semua menghafal dalil. Mereka baca kitab kuning tapi tidak baca dalil. Karena dalil versi kawan itu harus Sahih Bukhari dan Muslim. Kawan bacanya Maraqil Ubudiyah, ya, bacanya Lubabul Hadis yang nggak nyambung, bacanya Ainut Talibin nggak bisa jawab. Alhamdulillah Allah persiapkan saya 15 tahun bergelimang dengan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, 6 kitab hadis. Dan ini keberkahan luar biasa. Barangkali inilah makna hadis Nabi. Allah beri cahaya seseorang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia hafalkan, dia hayati, dia pahami, lalu dia sampaikan seperti dia mempelajari. Beginilah dulu guru kami. Syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Mursyid hakiki, ya, mursyid yang wali, mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil itu melanggar syariat. Jelas loh, syariat Nabi Musa. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, gak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat. Ada yang lucu, Kiai. Lucunya gimana? Si Kiai ini anti Yahudi, tapi kalau mau pengajian ngecek pengajiannya lewat Google. Yang lebih lucu lagi, kajian saya materinya dia cek lewat Google, katanya anti Yahudi. Gimana? Buatan kafir gitu. Kita ngeri amat, Kiai. Yang kerja di Google juga banyak muslimnya. Gimana tuh? Kiai mau pengajian nyari bahan di Google, katanya anti Yahudi. Terus nyerang wali Allah yang berbicaranya dari kolbu. Waras nggak situ, ya nggak? Banyak sekarang kiai-kiai nggak waras, banyak sekali, ya. Kalau ente beneran kiai, nanya pakai googling kolbu, jangan googling lewat punya Yahudi. Kalau mau ngecek orang-orang sesat enggak, tanya istafti kolbak, tanya kolbumu. Malah nanyanya sama WA, nanyanya sama Google, ya salam. Ya. Jadi yang disebut mungkin istilahnya akikah nama ruh atau kafarah ruhiyah, itu memang bukan bagian kitab fikih. Jadi jangan dibenturkan dengan kitab fikih. Di fikih memang nggak ada, fikih kan uzon zahir, ini bab batin. Tapi pernah nggak melihat ada hadis Nabi ketika ada orang bermaksiat, jadi ada orang, mohon maaf, menggowili pasangannya lagi haid, apa kata Nabi? Kamu kafarah. Ada orang ngomong, saya nanti kalau sukses saya bayar nazar. Mirip-mirip begitu. Jadi ini mirip-mirip kayak nazarnya ruh nanti. Tapi itu nanti kalau sudah yakin aja. Kalau belum yakin-yakin amat ya, antum rajin-rajin aja kirim Fatihah buat nama ruh itu. Jadi di majelis tidak ada isu-isu begitu. Tapi kalau antum memang pengen, silakan gitu. Kalau sudah yakin. Ya mirip kayak, dan itu juga bukan dimakan oleh kita, itu diserahkan nanti beliau yang nanti sebarkan. Nama wali, nama pangkat kewalian. Nah, dari kewalian itu dan pangkat kewalian bukan 4, pangkat kewalian itu
12-nya Nabi, 11 itu Imam Mahdi, 10 itu Nabi Isa dan Nabi Khidir, 9 itu yang menjadi kaki tangannya Al-Mahdi, ya. Lalu di sini ada 8, kayak gitu, baru sampai 1. Nanti di bawah itu ada lagi. Jadi bintangnya tentara ruh, tadi kita nyebutnya tentara. Ini kan Rasulullah di atas ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini Al-Mahdi. Al-Mahdi secara pangkat ruhani, ma'rifatnya Allah tinggikan di akhir zaman. Nabi-nabi terdahulu hanya diberi 10. Walaupun dia nabi, secara makom lebih tinggi, tapi kepangkatannya di sini beda. Di akhir zaman pangkatnya dilainkan. Tapi tetap Al-Mahdi bukan nabi. Ya, ini perlu diingat. Ya, ini cuma kepangkatan aja. Nah, nanti ada 9, ada 8, ada 7, ada 6, ada 5. Begitu terus sampai ke bawah. Ini pangkat-pangkat tentara ruh. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kepangkatan ini kalau kita di Soeharto buat 5 ya. Ya, jenderal. Jadi dia ada 4 ditambahin bintang, jenderal besar 5 sama dia. Kita mikir kurang banyak nih. Masih ada lagi. Ini bintang-bintangnya, ya. Nah, 12 itu Rasulullah. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW, ya. Sebenarnya 10-11 ini bergandengan di sini. Jadi kita boleh buat begini mereka ini. Ya. Ya. Sama dia. Jadi 10-11 itu cuma beda tipis aja dia. Nah, Al-Qutub itu di sini. Pangkat Al-Qutub itu. Jadi 8-9 bintangnya. Tapi itu belum banyak ya. Nah, nanti mungkin Allah kembangkan bisa jadi 7, bisa jadi 6, wallahu alam, ya. Tapi wali kutub di kita itu lebih tinggi nanti daripada wali kutub sebelumnya. Wali kutub sebelumnya jadi wali karena amal dan taat. Sekarang antum mau pakai amal dan taat, aneh nggak yakin menjadi wali. Ya, di sholat mikirin sesuatu selain Allah. Jangan mimpi. Kurang apa lagi hadis Nabi yang mengatakan la yadkhul jannata ahadukum bi'amali. Kamu gak masuk surga karena amalmu. Jadi kalau dijelaskan kamu gak jadi wali karena taatmu. Ini penting sekali. Ini ada yang mulai salah paham ini. Dikira menjadi wali dengan banyak sholat puasa, banyak amal ibadah. Enggak. Bersiso 500 tahun beribadah gak jadi wali. Oleh setan. Wali kan 2 aja. Oleh setan, wali, ya, wali Rahman. Kalau ente gak wali Allah, ya wali setan. 2 aja. Pilih, mau jadi wali mana? Ya wali Rahman lah, bukan wali setan. Boleh coba. Nah, ini tentang kepangkatan. Berarti di sini akan berkumpul, di sini berkumpul, di sini berapa, gitu ya. Kayak gitu modelnya ntar. Ini baru ancang-ancangan penjelasannya. Ini ilmunya juga baru saya pahami beberapa waktu yang lalu. Belum ngerti-ngerti amat kita. Tapi ini sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wali-wali akhir zaman itu. Ngeri nih. Tapi harus dibuka mulai, karena ini sudah perintah dari guru-guru, masyaikh. Ini ilmu ini nggak boleh ditutup lagi, ya. Udah puyeng ini ya, tenang nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh dihapus. Senyum antum tuh yang mahal, serius. Jadi Allah tuh membuat satu strata dalam bab dia memberikan haknya kepada surga, pada makhluk, hamba-hamba
yang dimasukkan ke dalam surga karena dasar rahmat. Dia punya 7 strata. Strata antum yang paling tinggi itu adalah senyum. Sholat ente nomor 7. Paling bawah. Kalau lihat buku takdirnya begitu nih. Senyum, terus ada lagi tuh lapisan keduanya apa di situ. Ada. Ntar bisik-bisik tetangga aja. Nah, itu kelebihan-kelebihan amaliyah antum yang kemudian dari amal itu Allah memberikan perhatian. Kemudian dibuatlah strata di situ.